Simon. Simon dari Kirene. Wah, Kirene itu Libya. Libya. Kirene itu Libya sekarang. Arab ya. Orang Arab. Orang Besar Arab. itu orang. Iya. Besar. Simon. Dan dia orang Arab. Beda sama orang Yahudi. Gede ini orang. Karena tentara Roma aja, begitu mau paksa dia, itu jadi tangannya tentara Roma tuh begini. Bukan begini. Kalau begini kan berarti satu ukuran. Tapi beliau orang tentara Roma tuh begini. Berarti dia lebih tinggi dari tentara Roma. Tentara Roma kan besar dibandingkan orang-orang Timur Tengah pada saat itu. Tapi dia begini. Berarti Simon lebih tinggi dari orang itu. Simon dari Kirene itu adalah orang Arab. Kenapa? Karena Kirene itu di Libya. Dan dia bilang Libya itu adalah orang Arab, ya. Teman-teman, Simon orang Kirene ini adalah sebuah tokoh yang saya kira rata-rata orang Kristen harusnya tahu. Bahwa ketika Yesus disalibkan, ada seorang yang kemudian diminta oleh atau diperintahkan oleh tentara Roma untuk memikul salib Yesus, membantu Yesus yang sedang kepayahan atau kelelahan. Ya, karena memang sudah disiksa, sudah dianiaya dan memikul salibnya. Jadi Simon orang Kirene ini tokoh yang memang cukup terkenal dalam kekristenan, apalagi yang suka ikut sekolah minggu. Tetapi Ustadz Kainama kemudian dengan mulutnya yang lucu ini, kemudian dia mengatakan bahwa Kirene itu ada di Libya. Dan kemudian Libya itu adalah Arab. Maksudnya adalah Libya itu negara Arab. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang Libya itu memang lokasinya ada di daerah utara Afrika, begitu ya. Jadi Kirene itu teman-teman bisa lihat ada di daerah utara di benua Afrika. Dan kalau hari ini loh ya, saya ngomong hari ini, Libya itu memang adalah negara Arab atau Liga Arab lah bisa dikatakan begitu. Maksudnya Liga Arab itu karena dipersatukan oleh bahasa Arab, dipersatukan oleh budaya Islam. Jadi Libya itu adalah negara Arab. Jadi Kainama mengatakan Simon orang Kirene ini orang Arab ini, begitu. Pertanyaan kita tuh gini, Kirene itu adalah kota Arab memangnya? Apakah Kirene itu kota Islam? Saya kayaknya agak miss untuk potong, tapi Kainama mengatakan kan waktu tersalibkan, lalu Yesus kan disuruh minum anggur. Lalu kemudian Yesus nggak mau minum lagi. Lalu kemudian Kainama mengatakan, itu kan orang Islam, haram. Orang Arab kan haram minum anggur. Aduh, saya jelaskan ya sejarahnya ya kota Kirene. Jadi ingat ya teman-teman, pada zaman Yesus disalib, itu kira-kira pada abad pertama Masehi. Nah, Kirene itu adalah kota yang didirikan oleh orang-orang Yunani. Pada tahun 630 sebelum Masehi, itu Kirene. Jadi Kirene itu pendirinya adalah orang-orang Yunani. Sebagai apa? Sebagai ibu kota wilayah Kirenika di bawah pemerintahan Roma pada waktu masa Yesus. Jadi pada waktu masa Yesus di abad 1, Kirene itu adalah ibu kota dari wilayah Kirenika. Kalau misalnya daerah daerah pada waktu itu Yesus itu kan daerah Yudea. Nah, itu provinsi Yudea. Nah, ini provinsi Kirenika. Jadi Kirene itu adalah ibu kotanya ya pada masa Yesus. Dan pada waktu zaman Yesus di Kirene itu populasi orang Yahudi banyak sekali. Kenapa? Karena sebelum masa Yesus itu terjadi migrasi orang Yahudi yang luar biasa banyak di kota Kirene. Sehingga dikatakan Simon orang Kirene, itu nama Simon aja kita udah curiga. Nama Simon itu adalah nama Yahudi atau nama orang-orang Ibrani. Sehingga Simon orang Kirene itu bisa dibilang Simon ini orang Yahudi yang berasal dari daerah Kirene atau kota Kirene yang ada di Afrika Utara ini, yang sekarang kita sebut Libya. Jadi Simon orang Kirene ini sebenarnya kemungkinan besar adalah orang Yahudi, bukan orang Arab. Nah, tetapi Kainama mengatakan Kirene ini adalah kota Arab yang sekarang Libya, dan Simon adalah orang Arab.
Saya nggak tahu ya, maksudnya kayak tiba-tiba boom out of nowhere muncul ini penafsiran ngelantur dan ngawur. Padahal Kirene itu adalah kota Yunani sejak tahun 630 sebelum Masehi. Dan ini adalah kota yang populasi orang Yahudinya itu banyak gitu loh teman-teman. Saya jadi mempertanyakan sekali lagi ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya jadi kembali mengajak teman-teman untuk mempertanyakan ya. Mempertanyakan apa? Mempertanyakan apa yang disebut sebagai kevalitan yang dilakukan oleh seorang Kainama ini. Yang katanya Ustadz paling valid itu. Nah, ada satu temuan, Seth. Di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh itu Roboh. kemudian digantikan oleh Simon. Ya. Dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Nah, siapa itu? Kan tidak ada nama Yesus itu. Oh iya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur Dia. empedu. Siapa dia itu? Orang Yesusnya nggak ada. Iya. Siapa itu? Kan tidak ada nama Yesus itu, ya. Ya, saya nggak tahu ya. Maksudnya kita sebagai orang Kristen, kita itu pengen kasih tahu sama kalian bahwa nggak tahu ya, rugi banget ya kalian ini dengerin orang-orang kayak begini. Kalian tahu nggak? Rugi banget. Kenapa rugi banget? Karena kita bahkan orang Kristen berani bilang bahwa kengawurannya itu hakiki. Kalau Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus disalibkan dengan jelas. Simon membantu untuk memikul salib Tuhan Yesus. Logikanya gini aja. Simon bantuin mikul. Lalu kemudian dibawalah menuju Golgota. Lah emangnya Yesusnya ditinggalin? Emangnya Tuhan Yesus itu seperti jarum yang jatuh di tumpukan jerami, jatuh udah nggak kelihatan. Kan logikanya dipakai. Pasukan Roma nih, pasukan yang terkenal disiplin, pasukan yang terkenal tingkat kesigapannya luar biasa. Sebodoh itukah mereka sampai-sampai Yesus yang misalnya lagi kepayahan, katakanlah Yesus nggak pegang salib deh, katakanlah begitu. Yesus ketinggalan gitu. Orang logika waras pun tahu gitu loh. Maksudnya ini nggak mungkin ceritanya. Lalu Simon yang menggantikan Yesus di kayu salib. Jangan lupa bahwa Ustadz Kainama mengatakan tadi bahwa salib itu adalah pertunjukan. Betul, salib itu pertunjukan yang ditunjukkan kepada semua orang. Kamu jangan bikin kejahatan loh, misalnya ya. Kamu lihat penghukuman ini. Semua orang hari itu kenal Yesus. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang menyambut dia. Ya kalau tergantung di atas Simon, masa kan mereka nggak tahu itu Simon, itu bukan Yesus? Bodoh. Jadi maksud saya tuh gini, mereka menggunakan segala teori-teori konspirasi mereka ini untuk membenarkan apa kata Quran bahwa Isa tidak disalibkan melainkan diserupakan. Dan bodohnya adalah mereka menggunakan kisah-kisah seperti ini yang orang Kristen tahu banget bahwa nggak mungkin itu jelas-jelas Yesus yang disalibkan. Saya mau kasih tahu aja Kainama dengan gaya koboynya ini. Dulu atau beberapa video sebelumnya dia bilang bukan Simon yang disalibkan. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Iskariot. Namanya Yad Iskarah. Ustaz Ipong, itu namanya. Namanya Yudas Iskariot. Setidaknya si Kainama ini mengutip Injil Barnabas gitu loh.